Halo Sobat Biologi, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah evolusi mengenai hanyutan genetik, kemudian geneful, dan leher botol. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Anggraini dengan NIM 18 13 04 10 25 dari kelas 6A Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi yang bakal kita bahas pertama kali yaitu tentang hanyutan genetik. Jadi, hanyutan genetik ini atau penyimpangan genetik atau biasa rambang genetik ini dikenal juga sebagai efek Sellow-Wright dari nama seseorang ahli biologi. Sellow-Wright dalam genetika populasi merupakan akumulasi kejadian acak yang menggeser tampilan lungkang gen atau genful secara perlahan dari keadaan setimbang, tetapi semakin membesar seiring berjalannya waktu. Sebenarnya istilah genetik ini kurang tepat dan yang lebih baik adalah alel, karena yang sebenarnya terjadi adalah proses perubahan frekuensi alel suatu populasi. Yang berubah adalah frekuensi dari alel-alel yang ada di dalam populasi yang bersangkutan. Dan hanyutan genetik dalam genetika populasi ini juga merupakan akumulasi kejadian acak yang menggeser tampilan lungkang gen secara perlahan dari keadaan setimbang, tetapi semakin besar seiring berjalannya waktu. Seperti itu. Kemudian ini adalah ilustrasi hanyutan gen. Jadi proses hanyutan gen ini dapat diilustrasikan dengan menggunakan 20 kelereng dalam stoples yang mewakili 20 organisme dalam suatu populasi. Nah, setengah dari 20 kelereng tersebut ini ada yang berwarna merah dan setengah lagi ada yang berwarna biru. Kedua warna tersebut menunjukkan dua alel yang berbeda dari satu gen dalam populasi tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas yang kedua yaitu genful. Genful atau lungkang gen adalah kumpulan gen yang menunjukkan keragaman genetik ekstensif yang ditemukan dalam suatu populasi. Nah, terkait dengan populasi yang kuat yang dapat bertahan dari serangan seleksi yang instan bila individu dalam suatu populasi adalah identik yang memperhatikan sifat fenotipnya tertentu dan populasi yang diketahui monomorfik. Dan ketika individu menunjukkan sifat yang berbeda, maka mereka disebut dengan polimorfik. Komposisi kumpulan gen populasi dapat berubah seiring waktu melalui adanya evolusi. Nah, hal ini juga terjadi melalui berbagai mekanisme yang mencukup, seperti mutasi, pergeseran genetik, dan seleksi alam. Ini adalah sesuatu dan ini gambar contoh dari genful atau lungkang gen. Yang terakhir itu akan kita bahas yaitu leher botol. Leher botol populasi atau leher botol genetik ini adalah suatu kejadian evolusi adanya presentasi jumlah individu dalam suatu populasi ataupun spesies yang mati ataupun tidak dapat berkembang biak. Leher botol populasi meningkat hanyutan genetik karena laju hanyutan ini berbanding terbalik dengan ukuran populasi. Di sini kita bisa lihat bahwa populasi yaitu hampir bisa menyeimbangi dari peristiwa leher botol. Seperti itu. Kemudian di sini ada ilustrasi leher botol. Contoh yang mencolok dari efek bottleneck atau leher botol ini atau yang disebabkan oleh seleksi evolusioner adalah Cetacea modern. Sebelum terbentuknya global planet kita atau periode kuarter, jadi ada beberapa jenis cetacea di Afrika, Australia, dan Amerika Utara yang sangat berbeda dari yang modern dalam ukuran dan kemampuan kecepatannya. Menurut beberapa perkiraan, jumlah cetacea di planet ini bisa mencapai ratusan ribu selama periode kuarter itu. Tetapi makanan menjadi kurang dapat diakses sehingga terjadi kematian masif. Dan banyak spesies makhluk termasuk cetacea ini dipercaya bahwa jumlah yang terakhir ini mungkin hanya beberapa ratus individu, seperti itu. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi.